disiapkan? Coba dulu angkat Alkitabnya. Kakak Lasti mau lihat. Mana? Wah, kayaknya kakak-kakak yang kelas 6 yang gak ada yang bawa Alkitab nih. Cuman satu orang. Ya, bawa semua. Ada lagi? Adik-adik kelas 2-nya pada bawa enggak? Bawa. Coba dibuka dulu dari Matius. Sudah disiapkan Matius 20 ayat 29 sampai 34. Sudah disiapkan? Sudah? Wah, hebat. Sekarang adik-adik boleh duduk yang rapi. Kita akan memulai ibadah. Tapi ternyata belum selesai nih. Kakak Lasti mau ajak bangkit berdiri dulu yuk adik-adiknya yuk. Bangkit berdiri lagi. Bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi. Ayo, ada orang buta. Tahu kan lagunya? Tahu semua? Oke. Kita nyanyi yang kencang ya. Ayo bang kakak pemusik. Tepuk tangannya. Ibadah sekolah minggu. Ayo kakak-kakak sekolah minggu boleh kita berdoa.
Shalom adik-adik. Kurang semangat nih Kak Tasya, kita sapa lagi ya Kak? Boleh Kak. Shalom adik-adik. Shalom juga adik-adik di rumah. Kita akan memulai ibadah. Adik-adik, kita persiapkan hatinya, pikirannya. Kita memulai saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat pagi adik-adik. Wah, kurang keras suaranya. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Terima Kasih Tuhan. Dan adik-adik nanti diharapkan untuk bangkit berdiri. Satu dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tuhan, tiliklah kami anak-anak-Mu yang mau memuji nama-Mu.
karena kasih setiamu kami mengagungkan-Mu. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan dan mengucapkan hukum Taurat pada minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-6. Kita sama-sama mengucapkannya. Hafal nggak hukum Taurat ke-6? Hafal tidak kelas 6? Hafal ya? Kita sama-sama mengucapkannya. Jangan engkau membunuh. Sekali lagi kurang kompak ya. 1, 2, 3. Jangan engkau membunuh. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 242 ayat 1. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita saat ini memasuki ayat epistel kita di minggu ini yang juga termasuk ayat bulanan. Diambil dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Oke, kelas 6 ya, bisa sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 227 ayat 1. Adik-adik, marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik. Kurang semangat sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kak Kaspita akan membacakan warta sekolah minggu 1 Mei 2022. Adik-adik, minggu ini kita memasuki minggu Misericordias Domini dengan topik minggu Percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dimulai pukul 8 sampai 9 pagi. Tatap muka bagi adik-adik kelas 1 sampai 6 yang sudah vaksinasi sebanyak 2 kali dan live streaming untuk adik-adik TKA, TKB, dan TKC. Dan selanjutnya, adik-adik Kak Kaspita mau tanya, siapa di sini adik-adik yang membawa Alkitab? Boleh angkat tangannya? Wah, keren, banyak ya. Oke, turunin tangannya. Adik-adik, kakak ingatkan bagi adik-adik yang mengikuti ibadah tatap muka sekolah minggu, adik-adik, kakak ingatkan untuk membawa Alkitab. Jadi, minggu depan, bagi adik-adik yang belum membawa Alkitab, jangan lupa dibawa ya Alkitabnya. Warta yang ketiga. Dalam rangka kepedulian anak sekolah minggu HKBP Kramat Jati kepada pelayanan Zending di Pulau Rupat, yang dilaksanakan melalui pengumpulan persembahan yang ketiga setiap minggu, dan kantong persembahannya diberi pita berwarna ungu. Jadi adik-adik, kita akan mengumpulkan 3 persembahan, 2 untuk HKBP Kramat Jati dan 1 untuk Zending pelayanan di Pulau apa? Rupat. Yang keempat, hari Minggu 1 Mei 2022 adalah giliran adik-adik kelas 6 untuk membawa donasi tanaman dalam pot kecil untuk menghias pekarangan gereja supaya indah dan segar, yang akan diterima oleh orang tua dari Nela Boru Panjaitan dan Gladys Boru Pardosi di pintu masuk. Tapi bagi adik-adik yang belum membawa hari ini, adik-adik jangan berkecil hati atau sedih ya, boleh membawa di minggu depan saat ibadah sekolah minggu selanjutnya. Yang kelima, untuk adik sekolah minggu yang tidak memiliki guru agama Kristen di sekolah dan butuh nilai dari sekolah, bisa menghubungi Kak Nina Zulkarnain dengan nomor 0815 864 52124. Yang keenam, untuk memperlengkapi pengetahuan orang tua dengan ilmu pengasuhan anak di era digital ini, Dewan Koinonia dan Diakonia menyelenggarakan seminar tatap muka dan live streaming dengan pembicara Profesor Dr. Budi Ana Keliat, dosen Fakultas Keperawatan UI, pada Sabtu 14 Mei 2022 pukul 10 sampai 12 siang dengan peserta seminar orang tua dari kelas 3 sampai remaja dengan jumlah kuota 400 orang, termasuk orang tua dan anak-anak. Pendaftaran dimulai Senin 2 Mei 2022 di WhatsApp grup masing-masing kelas.
Untuk kelas TKA sampai kelas 2 akan diadakan sekitar bulan Agustus. Yang ketujuh, kami himbau kembali untuk orang tua yang menemani adik-adik sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, untuk duduk di barisan belakang agar tidak menghalangi pandangan adik-adik sekolah minggu yang lain saat mengikuti ibadah ya, Mang Inang. Yang kedelapan, bagi adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah secara live streaming, terkhususnya untuk TKA sampai TKC, dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening Huria atau boleh juga dititip ke mama atau papa saat mau ke gereja ya adik-adik. Yang kesembilan, adik-adik tetap ikuti protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian Warta Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati. Selamat hari Minggu adik-adik. Baik adik-adik, kita sambut dengan nyanyian rohani dengan judul Firman Tuhan Kudengar. Firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, kita tutup mata dan tidak bersuara. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Happy Sunday. Ada yang sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Coba berapa orang yang belum sarapan? Oh, mau makan bareng Inang Pendeta? Mau? Ah, nanti ya, bayar masing-masing tapi ya. Ayo sekarang yang bawa Alkitab, kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini dari Injil Matthew. Di bahasa Indonesia Injil apa itu? Matius, Perjanjian Lama. Hah? Perjanjian Lama di sini ya? Oh, New Testament ya? Oke, bukan Old Testament. Kita buka ya. Dari Perjanjian Baru, Injil Matius, pasal berapa ya? Nah, ada ya. 20 ayat 29 sampai ayat 34. Inang akan bacakan, adik-adik silahkan mengikuti. Sudah dibaca Alkitabnya? Sudah terbuka? Perhatikan kata demi kata. Oke? Shh, kita dengarkan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami."
Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Inang mau bawa cerita di mana Yesus menyembuhkan berapa orang buta? 3. Hah? 2 ya? Bukan 5. Oke, 2 ya? Benar? Yakin? Tapi Inang mau cerita ini tidak sendirian. Bersama dengan sahabat karib Inang yang sudah berteman berpuluh-puluh tahun lamanya. Kalian kenalkah siapa teman Inang itu? Dia selalu berpakaian warna kuning, rambutnya dikepang 2. Siapa? Oh, itu butet kalau di kampung. Kalau di kota namanya bukan butet. Ini kan kota Jakarta metropolitan. Tahu nggak namanya siapa? Gabriela, ya. Terus ngomongnya harus Gabriela gitu. Coba bilang namanya siapa? Gabriela, iya. Kita panggil dia ya. Oke, sebentar ya. Mungkin dia sedang prepare. Mana nih ya? Namanya siapa tadi? Gabriela, kita mau dengar bawa cerita sekolah minggu sama anak-anak sekolah minggu. Kamu udah siap? Ah, udah siap lah. Masa belum siap? Saya aja udah pakaian cantik gini, udah mandi dari jam 4 subuh. Wow, hebat, jam 4 subuh mandi. Halo everybody. Inang pendeta, saya nggak bisa lihat Inang pendeta. Ini semua gelap, gimana ini warnanya hitam semua? Gimana ini? Ini kamu masker dipakai di mulut, ini dipakainya di mata, gimana sih? Saya nggak bisa lihat. Gimana ini, bantuin dulu, saya nggak bisa lihat. Gimana caranya? Oh, aduh. Jadi kamu kenapa kayak gini coba? Jadi tadi saya dengar firman Tuhan di mana Yesus menyembuhkan orang buta. Saya ceritanya jadi orang buta, Inang pendeta. Aduh, gimana sih ini? Oh, jadi kamu ini gak bisa lihat dong gimana dong ceritanya. Inang pendeta juga biasanya cantik, sekarang birong gak ada mukanya. Ya hitam lah, gak ada mukanya, orang dia pakai masker ya. Nih kayak kakak ini pakai masker di mulut. Hai kakak, bantuin aku dong, aku gak bisa lihat ini. Gimana caranya? Aduh, sakit pelan-pelan pakai kok. Dia baru bisa melihat sekarang. Jadi ceritanya tadi ada berapa butet? 2 halak Inang pendeta. Mar bahasa Batak. Ke dokter gigi, ini banyak pernah sakit gigi. Sakit perut, siapa yang pernah sakit perut? Wah, ini kebanyakan makan semua ya. Makan telur. Baru pasca makan telur kebanyakan. Siapa yang pernah sakit kepala? Enggak pernah. Oh, pusing karena PR banyak ya. Ah, itu juga sakit kepala ya. Oke. Siapa yang pernah sakit kaki? Perasaan ada yang tunjuk tangan terus. Kamu sakitnya sakit apa sih, Dek? Semua sakit kamu angkat tangan. Emang katanya. Jadi kalau kita sakit kita pergi kemana? Ke dokter. Terus kalau ada yang sakit buta kayak tadi di dalam firman Tuhan, mereka pergi kepada siapa? Ke dukun. Kok ke dukun? Hah? Kepada siapa, Dek? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Wah, mereka datangnya kepada Tuhan Yesus.
Tadi katanya mereka ke rumah sakit primer loh. Mungkin loh. Kenapa nggak mungkin? Coba sini. Kenapa nggak mungkin mereka ke rumah sakit primer? Nggak tahu. Jawaban nggak tahu. Ya dulu belum ada rumah sakit ya. Lalu kalau misalkan di rumah sakit itu ada apa aja? Dokter, terus suster, ada satpam, apa lagi? Ada pasiennya, ada apa lagi? Ada stetoskop, iya. Ada apa? Apa? Ada preman. Ada preman. Rumah sakit mana ada preman? Itu rumah sakitnya serem banget ya. Jadi kalau ada yang nggak sembuh-sembuh, premannya datang ya. Ayo sembuh katanya gitu. Nggak ada ya. Nah, terus di sini Inang mau ketemu dulu sama dokter, mau tanya dulu ini bisa nggak sembuhin sakit buta misalnya ya. Di sini ada dokter cilik nggak ya? Coba Inang mau cari dokter cilik. Mana dokter cilik? Coba sini semua para dokter-dokter yang pakai baju kostum dokter hari ini. Mana sini? Wih, ayo sini sama. Ini dokter atau perawat? Dokter ini. Oh ya dokter ini, oke mantap. Namanya, sorry Inang mau tanya nama kamu siapa? Jovanka Siregar. Jovanka Siregar, kelas berapa? Kelas 3. Oh kelas 3, tepuk tangan dulu tuh Jovanka. Ayo. Oke. Kamu namanya siapa? Dara. Dero. Kelas 1. Dara. Oh Dara kelas 1 ya? Pintar banget. Tepuk tangan dulu tuh Dara kelas 1 dong. Kecil lo jadi dokter. Ini namanya siapa? Salaman dulu, kita salaman. Ya. Boleh cium dulu dikit? Namanya siapa? Gracia Fabiola. Gracia. Kelas berapa sayang? Kelas 4. Kelas 4. Oke, sekarang Inang mau tanya sama kalian bertiga. Kalian punya cita-cita jadi dokter dan perawat? Iya. Kalau misalnya kalian menyembuhkan, coba dari yang paling kecil dulu kamu. Misalnya ini sakit, kamu sembuhin dulu, kayak gimana caranya? Ini sakit, dokter saya sakit, tolong sembuhkan saya, gimana caranya? Masa diliatin aja saya? Tolong sembuhin saya dokter. Gimana caranya? Belum tahu ya caranya ya? Oh belum tahu, nanti kita kalau udah sekolah dokter pasti tahu ya? Oke, coba kamu. Aku sakit dokter, tolong periksa. Supaya sembuh. Duk. Jadi sakit saya apa dokter? Sakit perut. Sakit perut? Masa sih dok? Perasaan saya sakit kepala dok. Coba saya dideteksi dulu ke dokter yang ketiga. Dokter saya sakit, tolong diperiksa dulu saya sakit apa ya? Coba diperiksa dulu gimana caranya, terserah dokter. Dokter nggak punya stetoskop. Berarti ini pakai tangan aja, coba dicek. Coba gimana caranya? Lah gigi saya kenapa gigi saya dibuka-buka? Giginya bolong. Sakit apa saya dokter? Sakit kepala. Sakit kepala? Oh saya sakit gigi dokter. Gimana sih yang dipegang gigi yang sakit kepala ya? Tepuk tangan dulu untuk 3 dokter cilik. Kakak tolong ambilin dulu hadiahnya yang sudah mau pakai kostum hari ini. Ya, wah, Inang masih punya banyak hadiah, tenang saja ya. Pokoknya hadiah utamanya kunci mobil, ya. Wah, mobil-mobilan pokoknya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Kak Dara, Jovanka dan Graciela ya. Oke, bye-bye. Dadah. Hati-hati ya. Aduh, pinter-pinter ini jago-jago. Jadi mereka tidak pergi ke dokter. Ketika mereka sakit, matanya sakit tidak bisa melihat. Coba pernah lihat orang buta nggak? Aduh, siapa yang mau jadi dokter ini? Oh, oke. Oh, suka nyanyi-nyanyi ya di depan. Oh, pernah lihat ya? Pernah lihat.
Oke, terus kalau kalian itu menurut kalian mata kalian bagus nggak? Mata kalian bagus atau buta? Coba bisa lihat inang pendeta? Lihatnya jelas? Cantik nggak? Ah, berarti itu salah itu. Cantik atau enggak? Oh, berarti itu benar ya. Ada yang bilang jelek. Itu berarti matanya sedikit kurang sehat gitu ya. Lalu katanya orang buta itu berjumpa dengan Yesus. Terus kayak gimana itu inang pendeta? Mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Apakah mereka disembuhkan? Wah, ketika mereka panggil Tuhan Yesus, ada yang marah loh. Iya kan? Mereka suruh apa? Shh, diam, jangan ribut. Tapi waktu mereka bilang jangan ribut, orang buta itu diam atau enggak? Tidak diam, justru apa adik-adik? Suaranya makin apa katanya coba? Ya, coba lebih kencang lagi. Sini yang mau sini yang mau, yang bisa jawab sini. Satu orang aja, sini cepat, paling cepat siapa? Apa katanya? Oh, oke, sini 1, 2, sini apa 2 orang sini. Ada satu lagi mau ke depan? Oh, nanti ya 2 orang dulu ya, 2 orang dulu. Oke, ini kayaknya baru Sinaga ini, ya kan? Atau udah ganti? Masih baru Sinaga. Pegang mic-nya. Apa jawabnya? Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Tuhan anak Daud kasihanilah kami, betul? Coba kamu, apa kata orang buta itu? Tuhan anak Daud, tolonglah kasihlah kami. Benar? Salah. Coba kamu, ada tolongnya, harusnya nggak ada ya? Oh iya. Ayo kamu coba. Tuhan tolong sembuhkan mata aku. Iya, makin. Ya nggak apa-apa lah, tepuk tangan dulu dong. Wah. Inti. Takut. Mereka justru semakin kuat suaranya kan. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami katanya. Akhirnya mata 2 orang buta itu sembuh. Kita lihat dulu satu video ya, bagaimana kisah tentang Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Sudah siap menonton? Lebih kencang suaranya, sudah siap? Oke, sekarang kita diam. Shhh. Lah, malah nangis. Shhh. Kencang ya suaranya, Dek? Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, ternyata ketika Yesus berjumpa dengan 2 orang buta itu,
orang buta itu sembuh. Ya kan? Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus ya Inang Pendeta. Saya juga maulah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Emang kamu sakit apa Butet? Gabriela. Namanya Butet atau Gabriela ya? Butet aja lah ya. Emangnya kamu sakit apa Butet harus berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kamu disembuhkan? Soalnya saya sakit hati. Gimana nih? Waduh, sakit hati masih kecil juga. Jadi ada 3 hal yang mau kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini. Kita lihat yuk, yang pertama adalah, dibaca ya. Next Bang. Ayo 1, 2, 3. Sakit boleh, harus ke dokter, harus ke rumah sakit ya. Tapi harus apa juga? Berdoa. Jangan cuman ke rumah sakit aja, habis itu nggak berdoa. Atau kalian begini, berdoa terus. Misalnya perutnya sakit, habis itu kalian berdoa terus. Ya Tuhan sembuhkan perutku, ya Tuhan sembuhkan perutku. Terus aja berdoa, tapi nggak minum obat. Bisa sembuh nggak? Nah, jadi harus berobat, harus juga berdoa. Dokter itu adalah perpanjangan tangan Tuhan memberikan kesembuhan. Di sini ada yang sedang sakit datang ke gereja? Nggak ada ya, sehat semua ya? Oh kamu sakit? Kamu sakit apa kakak? Sakit apa kamu? Batuk sama pilek. Oh batuk sama pilek. Ih lembut banget, aku juga kalau dilembutin suka lembut ngomongnya. Oh kamu sakit batuk sama pilek, udah berapa bulan? Salah ya, udah berapa hari? 3 hari. Oh, udah 3 hari, udah ke dokter? Oh nanti minum obat ya, udah minum obat tapi kan? Udah minum obat? Enggak minum obat juga? Ajaib benar ya, enggak minum obat enggak ke dokter, nanti sembuh ya. Harus minum obat ya sayang ya, baru istirahat. Nah jadi Tuhan Yesus sanggup melakukan apa? Mukjizat. Ingat ya yang pertama ya, nanti Inang mau bikin kuis pertanyaan. Yang kedua dibaca oleh ini. Kamu sudah bisa baca? Tubuhnya atau fisiknya. Misalnya gini nih, jangan membuli ya. Kan Tuhan Yesus waktu lihat orang buta nggak gini, ih kamu orang buta pergi sana, nggak gitu kan? Tapi Yesus justru tergerak oleh belas kasih. Nah kalian kalau punya teman, ih kamu gendut banget sih, nggak boleh gitu ya. Atau kamu, iya suka ngeledek-ngeledekin teman tuh, siapa tuh membuli tuh ngeledek-ledek, ih kamu hitam, pendek, hidup lagi gitu. Siapa suka kayak gitu? Wah, misalnya ketemu nih sama ini, oh aku pernah tuh Inang Pendeta, kan ada teman aku yang hitam banget gitu kayak digoreng. Waduh, kayak gimana tuh ya? Terus rambutnya keriting. Terus aku bilang, kamu hitam, aku mah kulitnya putih, soalnya suka skincarean gitu. Itu namanya meledek ya. Tidak boleh saling Siapa yang suka meledek temannya? Ayo. Kamu jelek kayak gitu. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh bilang temannya jelek, hitam dan seterusnya, itu meledek, tidak boleh. No. Jangan meledek ya. Jangan membuli, itu sama dengan meledek. Kita baca ayat 34. Kamu berdiri, baca yang kuat. Yang kuat ya. Tunggu. Maka
Lah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Kata terakhirnya lalu apa? Lalu ia menjamah mata mereka. Seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia dan menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Oke, sampai 3 kali dibaca ya. Padahal Inang minta yang terakhirnya, mengikut dia. Oh, jadi Inang pendeta, ketika mata mereka sudah sembuh, mereka mengikut dia, berbondong-bondong mengikut Yesus. Ya, jadi waktu sudah sembuh, mereka langsung ucapkan terima kasih pada Tuhan kan? Wah, sudah sembuh, mereka mengikut Tuhan. Adik-adik, kalau kalian sudah disembuhkan, kalian dapat berkat, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kayak lagu pertama kita yang kita nyanyikan tadi, terima kasih Yesusku. Ya kan? Tapi kita harus ingat yang ketiga ini. Mengikuti Yesus itu contohnya seperti apa? Berdoa, baca firman Tuhan, ke gereja. Siapa di sini yang absen? Kamu minggu lalu absen gak ke gereja? Enggak. Datang juga? Kenapa kamu malu-malu sama saya ya? Kenalan aja dulu, ayo. Kenapa? Kamu minggu lalu ke gereja enggak? Gereja. Ke gereja. Minggu lalu ke gereja enggak? Ke gereja. Coba lihat si Butet dulu. Kenapa sih pada takut sama aku padahal aku begitu cantiknya? Kamu, siapa yang bilang aku serem? Aku gak serem ya, kamu udah meledek aku ya. Aku sebagai wanita sakit hati. Dia meledek aku teman-teman, katanya aku serem. Emangnya aku serem? Aku beautiful kan? And sweet? Like sugar? Enggak juga. Sini kamu, berhadapan dengan saya, sahabat. Ayo ke tengah. Sini, Inang bawa kamu ke depan. Dia bilang aku serem, padahal aku cantik dan beautiful. Sama aja itu, Butet. Coba sini, pegang mic-nya. Kata kamu Butet serem. Emang di mana keseraman wajahnya Butet? Ketawa-ketawa aja. Emangnya lucu? Matanya melotot. Mata aku melotot. Mata aku seperti mata bule. Siapa lagi itu yang membuli aku? Padahal kita udah belajar tidak boleh apa? Ya, membuli baik makhluk hidup dan makhluk mati. Seperti Butet ya. Jadi aku masih serem? Enggak. Sekarang gak serem lagi. Coba tatap mata saya. Terima kasih ya Bang Kak. Kasih dulu Kak untuk keberaniannya membuli si Butet. Enggak ya, bercanda ya. Terima kasih ya. Bye-bye. Jadi adik-adik ada 3 poin yang tadi kita pelajari ya. Bahwa kita itu di dalam firman Tuhan hari ini, kalau ada yang ingat 3 poin itu apa? Ayo 2 orang maju ke depan. Cepet banget. Waduh. Ayo 1 lagi. Hebat banget ini. Cukup gak hadiahnya? 4 ada? 5 ada? Kayaknya kita bawa 100 hadiah ya. Wah hebat ini. Oke, saya mulai dari kamu yang pertama. Sebutkan nama kamu, tanggal lahir, makanan kesukaan, minuman kesukaan, dulu lahir di mana, rumah sakit apa, dokter yang membantu siapa, semua jelaskan ya. Apa aja tadi? Kristabel Hutagalung. Kristabel Hutagalung. Oke, jawabannya? 3-3-nya. Yang satu, Yesus sanggup melakukan mujizat. Kedua. Jangan membuli. Ketiga. Selalu mengikut Yesus. Wah hebat, tepuk tangan. Yesus sanggup melakukan mukjizat, jangan membuli dan selalu mengikuti Yesus. Wih hebat, tepuk tangan. Kayaknya aku tahu ini baru apa ini? Baru purba ya? Halo, perkenalkan nama saya Veronikio Brina Sofidi Baru Purba. Halo.
Yesus sanggup melakukan mukjizat. Kedua. Terus Terus. jangan membuli. Tiga. Selalu mengikuti Yesus. Iya betul, tepuk tangan. Yesus sanggup melakukan mukjizat. Jangan membuli. Mengikut Yesus. Ya, satu lagi tepuk tangan. Elsa Herawati Syalagan. Yang pertama, Yesus sanggup melakukan mukjizat. Yang kedua, jangan membuli. Ketiga, selalu mengikut Yesus. Tepuk tangan dulu. Karena saya sangat bahagia. Sebagai hadiahnya saya boleh nggak Inang Pendeta mau cium mereka? Oh boleh kamu ini ya. Ciuman yang pertama. Mwah. Satu yang kedua. Mwah. Yang ketiga. Mwah. Yang keempat. Dia diam aja takut. Yang kelima. Mwah. Ayo kakak kasih hadiahnya. Tepuk tangan. Bye bye. Happy Sunday. Kita nyanyi lagu terakhir yuk. Ada orang buta. Boleh dipandu kakak sama pemandu lagu dan pemusik. Lalu kita siap-siap berdoa ya. Boleh berdiri yuk, berdiri. Tepuk tangan ya. Semangat. Ada orang buta duduk minta-minta, diam-diam minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihat orang buta itu disembuhkannya. Matanya cerih, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya cerih, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik boleh duduk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti doa ini bersama-sama dengan Inang Pendeta. Tuhan, terima kasih Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Kami percaya Tuhan sanggup Tuhan sanggup menyembuhkan kami. menyembuhkan kami. Kami mau Kami mau mengikut Yesus. mengikut Yesus. Kami mau Kami mau rajin berdoa, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin ke gereja, rajin ke gereja, menghormati orang tua. menghormati orang tua. Kami juga mau Kami juga mau supaya kami supaya kami tidak meledek teman kami. tidak meledek teman kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus Dalam Kristus Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik kita siapkan persembahannya yuk. Silakan dipandu oleh kakak sekolah minggu. Siapkan persembahannya ya. Ku debat
kita akan berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah juga